Yang kami tahu, wilayah ini memang wilayah keramat. Karena tidak semua orang Merauke berani masuk ke situ. Sore itu kami harus menyeberangi rawa. Ini ingat briefing kemarin kan. Ini tempat konon ada anakonda di rawa-rawa itu. Beberapa waktu yang lalu ada anggota yang hilang. Yang anehnya adalah personil ini, anggota ini kan hilangnya udah seminggu kan. Jadi di realitas kita ini dia sudah hilang seminggu. Di realitasnya dia, anggota ini, dia baru 1 jam yang lalu ketinggalan regu. Menurut dia. Pernah dengar nggak kisah-kisah tentang Swangi di sana? Dia bisa mengkopi dirinya jadi pohon, menjadi daun, Jadi pohon? Iya. Menjadi rusa. Jadi rusa? Menjadi kanguru, menjadi apa gitu kan. Menurut kepercayaan orang mereka. sana. Mungkin ya di era modern kayak gini kita tuh suka nganggap sepele gitu ya tentang mitos-mitos yang ada di hutan keramat gitu. Padahal ketika ada suku atau masyarakat yang percaya gitu ya akan sebuah hal sakral di hutan, itu ternyata punya manfaat juga gitu loh. Jadi hutannya itu terjaga kelestariannya, terus juga kayak flora dan faunanya itu keanekaragamannya juga terjaga, dan hutannya itu ya nggak dihabisi gitu ya, dalam artian lingkungannya itu tetap asri gitu loh, dan nggak menyebabkan hal-hal seperti perubahan iklim dan yang lainnya gitu loh. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman ketika bikin film lah di hutan Papua. Halo Mas Rudi. Halo Mas Fajar. Terima kasih udah mau cerita di RJL nih. Terima kasih. Seorang filmmaker yang bekerja di sebuah media swasta lah ya. Iya. Waktu itu lagi bikin film di hutan Papua dan ada yang tersesat. Ada yang tersesat. Selama berapa hari, Mas? Ada cerita orang yang tersesat. Bahkan aparat yang terlatih ya tersesat selama 1 minggu. Wow. Dan katanya itu pas lagi bikin film, semuanya tuh ngeliat ada Candi Prambanan di hutan Papua. Yang lihat Candi Prambanan waktu itu halusinasi saya. Oke. Tapi dari kru saya yang jumlahnya sekitar 4 orang, 1 kameramen, 1 kameramen asisten, 1 drone, pilot drone, dan 1 reporter, itu mengalami halusinasi juga masing-masing gitu. Seperti apa halusinasinya, Mas? Kalau saya waktu pulang dari kondo itu mengalami halusinasi ada beberapa ya. Kita melihat bayangan orang, kita lihat Candi Prambanan. Ini nggak masuk akal sih. Tapi bener Mas Fajar, di wilayah kondo Merauke di Papua, perbatasan dengan Papua Nugini kan, itu memang ternyata wilayah keramat sih. Nah, tapi jangan cerita lengkapnya dulu nanti pas setelah ini ya. Oke. Jadi memang itu hutan yang dikeramatkan oleh penduduk di sana lah, seperti itu ya. Betul. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Rudi. Jadi Mas Rudi ini ternyata antropolog juga ya? Oh, enggak secara akademis ya. Okay. Saya sekolah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Jurusan saya dokumenter dan karya-karya saya terkait dengan antropologi. Oke, mantap. Ditahan dulu ceritanya, Mas. Nah, ini masih di spesial ulang tahun ke-8 RJL ya. Siapa yang pengen jadi narasumber di spesial ulang tahun ke-8 bisa kirim ceritanya ke sini. Dan jangan lupa, film pertama RJL akan tayang 16 Januari 2025. Jangan lupa kalian tonton tuh di bioskop Pengantin Setan. Langsung aja kita mulai
Berikut adalah ceritanya. Mau ikut Mas? Ayo. Na 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 na. Na 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 na. Ya guys, seperti biasa kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Mas Rudi, boleh diceritain awal mula pengalamannya kayak gimana? Oke Mas Fajar, awalnya begini. Saya bekerja di sebuah televisi swasta broadcasting. Dan di tahun 2020, di tengah masa pandemik, kami ditugaskan untuk meliput tentang membuat film dokumenter di Papua terkait dengan keberadaan pelayanan digital yang hadir sampai ke wilayah 3T. Kami mendapatkan sponsor waktu itu dari salah satu kementerian yang ngurus soal komunikasi, ada Bakti Kominfo lah dibilang gitu. Dikirimlah kami di bulan November, akhir Oktober sebenarnya kami berangkat, karena ekspedisi itu sekitar 3 minggu. Di Merauke, di Jayapura, di Sorong. 3 wilayah Papua itu. Nah ini saya filmmaker dokumenter, kami mengelola program Melihat Indonesia di sebuah televisi swasta, dan memang khusus dokumenter kan. Di tahun itu kami berangkat di akhir Oktober sampai pertengahan November 2020. Berbagai hal yang harus kami lakukan adalah mentaati aturan distancing, pakai masker, kemana-mana harus pakai apa waktu itu aplikasi COVID itu kan. Jadi kita sempat tertahan di bandara dan lain-lain karena harus input data segala macam. Tibalah kami di Merauke. Di Merauke kami harus berkoordinasi dengan aparat setempat, dan waktu itu kita bergabung dengan salah satu batalion aparat untuk menjaga perbatasan. Dibawalah kami ini dari kota Merauke menuju ke sebuah tempat perjalanan tengah hari, nyampe di wilayah namanya Kondo. Itu sudah hampir jam 8 malam. Ini memang jauh dari kota Kabupaten Merauke itu. Apa yang kami alami di perjalanan? Kami udah di briefing dari awal ketika di Merauke, di kota, di posko. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau ketemu orang memberikan sesuatu, diterima, tapi nanti bagaimana untuk ngembaliinnya dan segala macam. Apa aja kalau boleh tahu Mas? Macam-macam, kayak misalnya kalau mereka kan bersirih ya, sama makan sirih, makan pinang tuh. Jadi kalau kita dikasih pinang, bagaimana perilaku kita kepada warga setempat segala macam itu kan. Dan bagaimana kita membalas untuk memberikan sesuatu misalnya gitu. Itu tata aturan adat di briefing tuh sama komandan tuh. Udah, kita berangkat, nyampelah di Kondo. Wilayah Kondo itu dihuni oleh indigenous people, masyarakat adat di sana itu namanya suku Kokari, kalau nggak salah ya. Mungkin kita bisa cek lagi, tapi namanya suku Kokari seingat saya. Dan suku Kokari itu tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar, masih sangat tradisional ya di sana. Yang kami tahu, wilayah ini memang wilayah keramat, karena tidak semua orang Merauke berani masuk ke situ. Ini wilayah yang sebenarnya menurut saya sebagai sinematografer, sebagai filmmaker ya, menurut saya Kondo adalah wilayah yang indah banget. Itu padang, savana, rawa ya. Terus wilayahnya itu datar gitu, dan penduduknya baik-baik. Ada beberapa suku di situ. Nah, kami akan berangkat ke sebuah titik koordinat di mana di situ tidak ada belum ada satupun filmmaker, dokumenter maupun jurnalis yang sampai di tempat itu. Kami udah persiapan hari itu, dari komandan posko itu mengatakan besok pagi, apel pagi dan kita berangkat. Jadi
memang kami harus berangkat pagi supaya tidak kemalaman. Kru saat itu berapa, Mas? Saya berangkat dengan saya satu orang kepala rombongan, ada satu DOP, ada satu asisten kamera, ada pilot drone tadi, terus kemudian ada satu reporter atau host. Kami dari Jakarta 5 orang. Saya merangkap produser, manajemen produksi, segala macam lah yang ngurusin itu. Kopassus lah kita kalau di film. Nah, udah kita dengarkan semuanya, briefing. Berangkatlah kami itu pagi itu ke sebuah titik tugu perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia di wilayah Kondo. Berangkat Mas Fajar, kami dengan menggunakan 2 mobil Ranger. Udah banyak tuh, ada yang di depan, di kap, ada yang di pinggir, ada yang di atas, segala macam. Seru lah pokoknya. Tengah hari kami istirahat, makan, minum, baru berangkat lagi. Saya baru nyadar, ternyata tipologi dari Papua itu kan memang berbeda dengan di Jawa ya. Wilayahnya berawa, terus kemudian hutan-hutannya, kadang kita ketemu hutan, kadang kita ketemu savana yang luas gitu, dengan horizon yang kita sejauh mata memandang rawa dan rumput-rumput ya. Dan rumputnya tinggi-tinggi Mas. Saya kan orangnya pendek, jadi rumputnya itu tinggi-tinggi, lebih tinggi dari saya gitu. Nah, kami tiba di sana itu tidak mudah, karena ternyata planning kita berangkat pagi supaya pulang sore, itu nggak mudah. Mobil kami itu terjebak ke dalam rawa. Terus kemudian kita harus turun, orang lokal di situ ya, yang drivernya maupun orang lokal di situ harus pakai tambang, harus pakai macam-macam lah. Dan jarang ada pohon besar yang bisa jadi pengait antara mobil dengan itu untuk naik kan. Jadi harus benar-benar, wah itu memang aparatur memang kompak banget ya. Jadi berbagai macam hambatan waktu itu kita bisa atasi lah gitu. Tapi memang melelahkan sih. Kami tiba di tempat namanya, di tempatnya suku Kokari itu, di frontier ekonomi mereka yang biasanya mereka di dalam, dan mereka punya frontier ekonomi, tempat mereka bertemu dengan orang-orang dari luar kan, pemburu atau pencari ikan gastor, karena di rawa-rawa itu banyak ikan besar-besar Mas. Kalau mungkin di Jawa ikannya segini-gini, di sana segede-gede paha saya Mas. Namanya gastor. Gastor itu saya tanya, apa artinya gastor? Ikan gastor itu gabus toraja kata gitu. Memang ikan rawa gede-gede. Kita sempat makan ikan segala macam. Kita ketemu sebuah tempat untuk menuju ke Kokari, tempat tapal batas itu. Itu nggak mudah. Sore itu kami harus menyeberangi rawa, tapi indah banget. Saya pikir ini ingat briefing kemarin kan. Ini tempat konon ada anaconda di rawa-rawa itu. Wah, ngeri juga ya. Padahal rawanya segini kan. Nah, TNI aparat-aparat keamanan ini kan terlatih tuh. Kita cuma pakai sampan gitu. Dan dari ada orang dari Kokari yang menyeberangkan kita sampai ke titik di mana kita akan trekking menuju ke titik tugu perbatasan itu. Nyampe di tugu perbatasan itu jam 5 sore, Mas. Kami harus bikin reportasi, kami harus syuting, kami harus rekonstruksi segala macam lah. Kendala teknis, kendala apa. Baterainya kok tiba-tiba mati, ada juga tuh di tempat itu. Padahal kita udah prepare semuanya, udah baterai semua udah kita fullkan. Bahkan kita membawa baterai cadangan lebih ya. Tugu perbatasan tapal batas 1.1 kalau nggak salah itu wilayah yang paling penting untuk kita syuting, karena disitulah, di wilayah Kondo itulah ada satu menara BTS yang mensuplai untuk kebutuhan komunikasi warga setempat kan, gitu. Di situ kita syuting, udah ketemu sama orang-orang Papua Nugini. Kalau kita melangkah udah ke Papua Nugini itu. Kalau kita balik ke Indonesia lagi, ngobrol-ngobrol udah, karena udah mau maghrib kan, Indonesia Timur lebih cepat kan. Itu kita pulang untuk ketemu dengan warga Kokari, dan itu harus nyebrang rawa lagi kan. Itu suasananya malam hari,
kami diantar oleh seorang kepala desa dari suku Kokari ini. Saya lupa namanya Om itu, tapi orangnya sangat baik. Ini menarik Mas. Kami ini misalnya gini, mobil kan 2. Bapak itu naik sepeda motor. Motornya motor biasa, kayak motor Jepang lah, bukan motor trail atau apa ya, pakai motor biasa. Tiba-tiba dia ngilang. Waktu kita masuk hutan menuju ke arah suku Kokari, beliau itu hilang. Kita berhenti tuh. Kemana Bapak itu, Bapak kepala desa? Wah, nggak terdeteksi. Dari jauh ada sorotan ini, center tuh. Kelap-kelap, oh itu dia. Kita ikutin lagi. Bapak itu kayak, buat kita kayak, apa ya, punya kemampuan untuk, dia bisa, karena mungkin dia dari lokal situ dan beliau tahu medan ya. Tapi kan kami kalau kehilangan arah kan, wah ini di hutan Papua nih, ngeri-ngeri sedap kan. Akhirnya kami tiba di pintu gerbang perkampungan Kokari itu. Dari jauh saya udah dengar tuh, mereka suku Kokari itu menyanyikan lagu penyambutan. Itu epic banget sih menurutku ya. Aku bilang sama teman-teman, pasang kamera bro, siapin langsung. Kita take semua tuh, dari mulai perbatasan itu gelap banget kan. Kita cuma pakai lampu LED itu. Pas nyampe di perkampungan itu, kita semua turun mendapatkan sambutan. Kita syuting bahkan pakai ini, lampu mobilnya aparat tadi itu. Di lampu mobilnya mundur, kita baris di situ, ada penyambutan. Nah, suku Kokari itu menyanyikan lagu sambutan, Mas. Lagunya tuh, oe, oe, oe. Itu epic dan menurutku magic banget sih. Bintang-bintang di atas kondo itu besar, pas bulan juga lagi terang gitu. Itu pengalaman menarik buat kita. Terus wawancara sama warga setempat, udah kami menyerahkan oleh-oleh dan kemudian kami harus meninggalkan kondo. Waktunya sangat singkat. Dan kemudian petualangan di dunia goib itu dimulai ketika kami pulang dari kondo itu. Jadi ada sebuah hutan, kami dilepas sama Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa pulang ke wilayah Kokari, kami melanjutkan melintasi savana yang luas tadi menuju balik ke posko kan. Petualangan goib itu saya sebut, kenapa? Hampir semua teman-teman saya, kru dan host, itu semuanya mengalami halusinasi. Dan kami sebenarnya udah diingatkan sama komandan tuh, nanti kalian kalau mengalami halusinasi, jangan pernah lepas dari rombongan. Harus nempel terus. Di mobil maksudnya? Harus nempel mobil. Jangan jauh dari mobil. Tetapi, medan di kondo itu kan nggak gampang kan. Jadi obstacles yang hambatan-hambatan yang kami hadapi dari pagi sampai sore, itu terjadi lagi di malam hari. Mobil terprosok, mobil nggak bisa jalan, lampu mati, segala macam itu terjadi. Sehingga kalau mobil harus dievakuasi naik ke atas, kita harus lepas dari jauh dari mobil dulu kan. Nah disitulah kejadian itu. Salah satu host yang bersama kami itu duduk di sebuah di hamparan rumput gitu. Dia kayak meracau gitu. Saya bilang, bro, jangan jauh-jauh bro, di sini aja. Dia kayak nggak, matanya kosong. Wah udah ini agak berapi juga nih kan. Sementara saya harus ngambil kejadian untuk memperlihatkan bagaimana situasi kita pulang kan, untuk konten kita kan, episode kita kan. Jadi tantangannya waktu itu mengatasi halusinasi yang saya hadapi, bikin konten, tetap konsen bikin konten secara profesional, tapi juga mengatasi bagaimana teman-teman saya ini berhalusinasi juga. Tahu nggak apa yang halusinasi yang terjadi pada host kita ini? Dia lihat ada orang jualan es doger gitu, lewat di dekat mobil itu, dan dia nunjuk-nunjuk, enak juga minum es doger tuh, minum es doger gitu mas.
Akhirnya yang dilakukan adalah Pas denger host ngomong gitu gimana? saya bilang sama anggota, "Bang, itu kawanku gimana bang? Mana ada Stuger di sini? Tenang bang, tunggu. Dibiarin aja dia meracau. Bang, boleh nggak saya tampar dia? Boleh lah bang, asal dia sadar," aku bilang. Ditampar mas. Alah, bang, sadar bang, gitu. Kenapa? Kita di mana nih? Gitu. Udah, dia sadar, dikawal sama abang aparat ini. Saya ngelanjutin bikin konten. Mobil bisa naik ke atas, kita perjalanan lagi. Ketika perjalanan itu, saya melihat keindahan Kondo ya. Gradasi gelap terangnya, Blue Moon-nya, Blue Moon Papua ya. Malam bintang-bintang. Kita bisa ngelihat di depan tuh kalau ada rusa mas. Rusa. Matanya kan kayak kucing tuh kalau ini kan cerot gitu. Wih, itu apa? Itu ada rusa tuh, rusa. Ada kanguru lompat-lompat. Kita juga sering lihat ada tikus-tikus savana yang besar-besar gitu. Indah sih Kondo. Tapi saya mengalami halusinasi. Saya melihat Candi Prambanan, gantian saya yang ngalamin. Saya ngeliat, wah keren banget deh gitu. Dan sebenarnya itu nggak boleh diomongin di situ. Tapi saya mengalami itu. Yang dilihat di mananya? Mobil lagi jalan mas. Kan mobil kita kadang di depan, mobil regu yang lain di belakang, saling ngisi kan. Waktu mobil kami di depan, yang saya lihat itu di sebelah, kan mobil savana luas nih, langit, bintangnya gede-gede di Merauke kan, Kondo bulan. Saya tuh ngeliat ada Candi Prambanan muncul, dan saya bilang, wah keren banget ya. Yuk, kameramenku namanya Tio. Bang, sadar bang, katanya. Wah, kenapa yuk? Lu halu lu, katanya. Wah, iya, pas aku tengok udah nggak ada. Udah, sadar lagi. Minum bang, minum. Air minumnya habis. Gantian. Kameramen ini, Tio nih. Dia yang halusinasi, nggak tahu dia meracau apa. Aku senggol gini. Yuk, lu gantian lu, halu. Bang, iya bang. Astagfirullah. Dia sampai istighfar gitu kan. Konsen. Kita dibilangin sama komandan di depan nih. Bang, jangan lamun ya. Siap Dan. Udah. Tibalah kami di satu titik. Kami harus istirahat kan. Air nggak ada bro. Kalau aparat kan bisa air rawa gitu diminum masih kan bisa lah. Kan kita nggak berani kan. Kena disentri, pulang malah berabe kan. Udah kita tungguin aja. Nah saya jatuh Mas Fajar. Jadi kan kami di atas kap mobil nih. Enggak. Kami itu waktu istirahat tuh, aku tengok di bawah, ada air jernih nih gitu. Kan gelap malam tuh di pinggiran hutan menuju ke Kampung Kondo itu. Udah sampai ke perbatasan Kampung Kondo. Enak nih minum nih. Aku tuh nggak sadar aku jatuh mas. Menurut si Tio kameramenku yang di sebelahku, aku tuh jatuhnya tertidur gini nih dari atas kap mobil Ranger itu, berat gitu. Nah diketawain lah sama teman-teman. Bro, hati-hati jatuh. Lah udah jatuh gitu. Yang saya heran adalah saya jatuh dari ketinggian atas kap mobil itu nggak sakit. Bukan karena di bawahnya rawa ya. Tanah, di bawahnya tanah, kayu-kayu gitu. Waduh, gitu. Wah, nggak apa-apa nih. Naik lagi saya kan. Perjalanan ke kampung. Sepanjang perjalanan nggak ada listrik, nggak ada lampu, belum ada. Baru ketika kami lihat, di sana kerlip-kerlip lampu Kampung Kondo sudah terlihat kan. Udah mulai nyaman tuh. Apa yang terjadi sepanjang perjalanan dari hutan terakhir tadi ke Kampung Kondo, itu teman saya ini, kameramen maupun kru itu ada yang lihat rusa, ada yang lihat kanguru, tapi sebenarnya itu halusinasi. Aku nggak tahu apakah itu fata morgana atau halusinasi atau itu penampakan, aku nggak tahu. Tapi cerita mereka kemudian itu. Nah saya melihat daun-daun, terus apa gitu kayak bisa jadi manusia. Ada macam-macam mas. Apa yang dilihat?
bayangan gelap hitam gitu, tinggi sepohon apa gitu. Tapi mungkin itu imaji ya. Kan kita sinematografer itu mungkin itu imaji yang dibikin oleh alam gitu loh. Tapi perasaan kita, keren, ada orang gede banget lewat nih. Udah. Kami tiba di pos itu jam 2 malam. Udah capek. Di briefing lagi. Sebelum kami pisah, istirahat, semua briefing, selesai. Kami di briefing gini. Mas, kalau bisa teman-temannya mandi semua. Wah bang, capek bang. Dan di situ kan dingin kan. Mandinya pun pakai air sumur. Bareng aparat itu lah ya kan. Udah. Mandi lah bu. Mandi gak? Mandilah. Ayo mandi. Mandi. Kita nggak tahu kenapa sih harus mandi. Kenapa nggak langsung tidur aja kan? Di barak kan, di barak militer kan tuh. Udah mandi, udah bersih. Udah ngopi bentar, minum teh apa. Udah tidur kita. Besoknya kami harus pulang ke Merauke. Ketika kami pulang ke Merauke, di perjalanan itulah kami diceritain sama abang-abang komandan ini kan. Kalian semalam dapat apa katanya? Dapat apa bang? Iya, kalian semalam di perjalanan dari Kondo, dari Kokari ke Kampung Kondo dapat apaan? Enggak dapat apa-apa lah bang. Enggak, kalian halusinasi apa? Nah disitulah cerita kita kan. Apa yang saya ceritakan tadi kita ceritain. Mereka ngakak tuh. Jangankan kalian ya, anggota-anggota itu pun, anggota-anggota kita juga mengalami itu. Apa bang? Di situ diceritain. Beberapa waktu yang lalu, ada anggota yang hilang di Savana Kondo. Selama 1 minggu sudah. Komandan yang ada bertugas di perbatasan Kondo itu, udah nanya-nanya. Karena di situ memang perbatasan dengan negara lain, dikhawatirkan anggota personil aparat ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan. Karena itu memang wilayah rawan. Lalu sama kepala kampung, komandan kita ini dikasih tahu, ada warga namanya Mama ini, ya kan, Mama ini. Sebut aja Mama ini lah ya. Beliau punya kemampuan sixth sense. Bisa ngobrol sama leluhur di Kondo atau penunggu-penunggu di Kondo gitu, di wilayah itu. Kalau bisa, komandan ketemu sama Mama ini di rumahnya untuk menanyakan di mana keberadaan personilnya gitu. Pada malam yang sudah ditentukan, komandan kita ini ketemulah sama Mama itu. Ini ceritanya ya, ini cerita yang kami dengar. Ketemu, harus dilakukan ritual sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di Kondo kan. Semuanya sudah disediakan dan Mamah itu melakukan ritual atau upacara sesuai dengan kearifan lokal setempat nih. Dan kejadiannya itu sebelum kami datang. Kejadian itu tuh sebelum kami datang. Hasilnya adalah Mamah itu meminta supaya anggota aparat ini pergi lagi ke tempat mereka kemarin melakukan operasi teritorial ya. Melakukan tracking perjalanan Kondo itu. Anggota yang hilang seminggu ini ditemukan. Persis posisinya itu, posisi duduknya, terus di rumput-rumput itu persis apa yang terjadi kejadian semalam host kami itu di sebuah tempat yang rumputnya tinggi-tinggi. Dia duduk seperti burung atau seperti ini, seperti burung duduk itu. Yang anehnya adalah personil ini, anggota ini kan hilangnya udah seminggu kan. Dan ternyata anggota yang hilang ini dalam kondisi yang biasa aja. Mas Fajar. Yang dia rasakan adalah baru ketinggalan regu itu 1 jam yang lalu. Jadi di realitas kita ini, dia sudah hilang seminggu. Di realitasnya dia, anggota ini, dia baru 1 jam yang lalu ketinggalan regu. Menurut dia. Nah, ternyata kita diskusi tuh.
Bang, bagaimana mungkin terjadi seperti itu? Katanya orang kalau masuk ke kondo, dia akan mengalami situasi di tubuhnya itu dehidrasi, Mas Fajar. Nah ternyata orang kalau udah dehidrasi akut, dia akan mengalami situasi penglihatan tadi itu, penampakan itu muncul tuh. Teori ilmiahnya begitu. Kita kan filmmaker, dokumenter filmmaker gitu kan, seringkali kan nyari ilmiahnya kan. Tapi kenapa itu terjadi ketika kita belum capek? Juga terjadi kan penampakan itu kan. Nah itu, jadi cerita tentang anggota yang hilang di kondo ditemukan melalui ritual mama-mama Papua dari kondo ini tadi, itu memberikan semacam pengalaman spiritual sebenarnya goib ya, tapi itu kemudian menjadi pengalaman spiritual kami ketika kami melengkapi perjalanan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, pedalaman di Jawa, Nusa Tenggara Timur, Barat, terus kemudian ke berbagai wilayah Indonesia ini, melengkapi pengalaman goib lah ya, gitu. Tapi saya masih penasaran, Mas. Jadi si aparat yang hilang itu ngerasa cuma sejam doang, tapi dia makan minumnya bagaimana? Itulah ya, di cerita ini saya dengar dari narasumbernya ini diceritakan personil yang seminggu hilang ini, dia merasa bahwa dirinya baru hilang dia 1 jam yang lalu dia ketinggalan regu, air minumnya juga masih ada, nggak habis. Kan kalau di sana Mas, kami kan juga merasakan ransum yang dari kaleng itu kan, makanan militer itu kan. Makanan militernya juga masih utuh gitu, belum dimakan. Wow. Itu, jadi itu menarik tuh. Dan proses ya, dikatakan setelah anggota ini, aparat ini ditemukan dan kembali ke posko, kan kemudian kan ada pertanyaan-pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi sih? Pertama, dia personil ini merasakan baru 1 jam ketinggalan regu, padahal sebenarnya sudah seminggu. Yang kedua, dia tidak melihat siang dan malam, perubahan itu. Padahal itu udah berapa malam, udah berapa hari tuh. Dia hanya melihat aja bahwa situasinya seperti semula dia tertinggal gitu. Jadi waktu itu tidak bergeser gitu, atau sangat lamban di situ. Itu yang terjadi. Dan kemudian setelah ditanya sama anggota-anggota yang lain, bagaimana dia tertinggal, apa yang kami alami malam tadi di perjalanan pulang ke kondo, saya melihat perambanan, reporter saya lihat ada orang jual es doger dekat mobil, si kameramen saya juga lihat ada rusa, ada rombongan rusa, terus yang lain juga lihat bayang-bayangan, kemudian di hutan saya lihat daun-daun membentuk vision, membentuk imaji orang yang besar dan kemudian lewat segala macam. Itu terjadi juga pada personil ini, menurut cerita-cerita anggota yang lain. Ada tanda-tanda yang dialami oleh personil yang hilang ini, yang tanda-tanda itu kami alamin gitu. Gitu ceritanya. Loh, sama semua? Es doger? Enggak, kalau aku nggak tahu itu ceritanya apa halusinasinya anggota ini. Kalau yang kami alami itu, teman saya lihat es doger, saya lihat sama. Beda. Kalau sama ajaib banget itu. Ajaib, kalau sama sih ajaib. Tapi ada yang sama, melihat rusa. Oh. Baik malam hari maupun siang hari. Jadi kan gini Mas, di wilayah kondo itu, wilayah yang gampang ditemuin rusa. Kita gampang menemukan rusa di situ, di depan mata kita. Terus kemudian juga kanguru Papua yang kecil ya, itu banyak. Kondo itu adalah tempat berburu buat suku-suku di Merauke. Orang masuk kondo itu berburu, dan memang mereka punya syarat-syarat tertentu ya, dan tempat-tempat tertentu untuk berburu Mas. Uniknya
mereka berburu tidak dengan senjata otomatis atau bedil ya. Mereka berburu pakai parang. Karena banyaknya rusa di situ. Jadi kalau orang, ini secara umum ya, mereka biasa melihat sesuatu yang sama itu rusa, binatang buruan atau kanguru, tapi kebanyakan rusa mereka lihat. Nah rusa itu kan mereka ikutin kan, untuk ditebas mas. Jadi mereka nggak melempar golok, nggak parang atau apa, nggak dilempar. Mereka deketin tuh rusa tuh, baru ditebas pakai pedang mereka. Jelas. Baru dibawa. Nggak tahu apakah sekarang rusanya dilindungi atau enggak ya, atau ada larangan berburu di situ. Tapi secara tradisional masyarakat di situ untuk kebutuhan mereka berburunya dengan cara itu. Dan banyak beberapa kelompok pemburu gitu dari Merauke yang mungkin melatih buru mereka, perburuan mereka atau apa, mereka masuk ke Kondo untuk berburu. Tapi memang tidak sejauh apa yang kita capai itu. Ke Kokari nggak sampai ke situ. Nah, Mas, tapi pernah dengar nggak kisah-kisah tentang Swangi di sana? Swangi kan hantu ya. Bahasa Swangi itu ada Swangi, ada Swangge. Itu ada di sekitar wilayah dari mulai, saya temukan bahasa itu dari mulai Lombok, terus kemudian Nusa Tenggara Timur, hampir keseluruhan tuh, selatan dan utara, Swangge. Makhluk jadi-jadian. Yes. Papua juga. Iya. Papua, Kepulauan Maluku, sebagian Sulawesi. Swangi atau Swangge. Sering dengar itu. Nah, yang pas di Papua sendiri? Mereka di Kondo yang saya ceritakan tadi, itu Swangge. Mereka menyebutnya Swangge. Itu makhluk astral yang ada di Kondo, Swangge itu. Tapi mereka jarang yang berani menyebutkan itu. Itu semacam kosakata yang Terlarang? iya, terlarang sih. Nggak tahu terlarang atau apa, tapi tidak banyak orang yang bisa kita jumpai di sana untuk menceritakan Swangge. Karena mereka itu kan, mereka percaya bahwa makhluk yang namanya Swangge, goib ini, ada di sekitar mereka gitu. Karena wilayah itu keramat, dan mereka nggak berani menyebutkannya. Walaupun kita sebagai jurnalis menanyakan itu ke mereka di siang hari gitu ya, atau di waktu yang masih ada matahari, itu mereka jarang yang mau. Ada nggak kisah tentang Swangge tadi tuh yang pernah Mas Rudi tahu? Banyak. Seperti apa contoh, Mas? Mungkin ini tidak hanya di Papua ya. Kalau di Kondo tadi sudah banyak cerita tentang Kondo gitu. Dan Swangge itu ada di wilayah itu juga. Berbagai macam bentuknya. Dia bisa mengkopi dirinya jadi pohon, menjadi daun, Jadi pohon? Iya. Menjadi rusa. Jadi rusa? Menjadi kanguru, menjadi apa gitu kan. Menurut kepercayaan orang mereka. sana? Jadi itu orang yang belajar ilmu hitam atau seperti apa? Kalau di masyarakat tradisional itu mungkin antara hitam dan putih. Nggak ada bedanya kali ya. Karena bisa jadi Swangge itu baik, bisa jadi Swangge itu membawa malapetaka kan gitu. Oke. Jadi nggak ada, mungkin saya belum menemukan perbedaannya hitam putih ya. Mungkin kalau di wilayah Banten atau di Betawi, Jakarta atau di Jawa kita mengenal ilmu hitam, ilmu putih. Tapi di masyarakat itu adalah kearifan lokal, mereka menghormati sebuah pohon yang dihuni oleh Swangge misalnya. Pohon besar yang dihuni oleh Swangge, di dekatnya situ ada mata air atau telaga atau apa yang dihuni oleh Swangge gitu ya. Dan mereka tidak akan mengambil ikannya misalnya, karena mereka akan mendapatkan tulah dari Swangge gitu. Misalnya anak buahnya Swangge atau Swangge-nya sendiri nempel di mereka. Ketika mereka membawa ikan dari mata air itu ke rumahnya, Swangge-nya nempel dan terjadi malapetaka di keluarga itu, misalnya kesurupan atau apa kan gitu ya. Oh, itu diceritakan tuh? Iya, dan itu ada di Papua, ada di Nusa Tenggara Timur,
Kayak misalnya di Maumere itu juga ada bahasa Swange. Swange itu ada di batu-batu, perbukitan, pohon besar, mata air, di tempat-tempat keramat, makam tua gitu. Di Sulawesi ada juga Swange. Ada nggak satu kisah lah yang mungkin paling nggak bisa dilupakan tentang Swange itu yang bisa dibagiin ke teman-teman? Apa ya? Mungkin kalau di Papua tadi cerita-cerita tentang Papua tidak mengarah ke situ ya. Tapi ketika di Maumere ada sebuah tempat namanya, sebentar aku lupa nama desa itu. Waktu kami bikin film di sana itu tempat pembuatan moke, minuman beralkohol tradisinya. Oke. Namanya itu Natakoli. Kalau Mas Fajar ke Maumere, sempatkan pergi ke Natakoli. Natakoli itu, koli itu adalah pohon lontar yang kalau dideres airnya itu menjadi arak atau moke itu. Terkenal di situ, banyak pohon koli, namanya Natakoli, desa lontar itu. Di sana ada cerita tentang Swange. Kebetulan saya tinggal di rumah kepala kampung, kepala desa, tokoh masyarakat setempat. Nah, kalau kita nanya kepada masyarakat biasa, itu tidak ada yang berani menceritakan itu. Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani. Tetapi kepemimpinan desa itu pasti akan berkaitan dengan Hal-hal sakral tadi. sakral tadi. Yang namanya Swange itu tadi bisa membantu seseorang untuk menjaga desa itu, atau bisa jadi malapetaka juga bisa. Makanya Swange itu sangat ditakuti di wilayah-wilayah seperti di Natakoli, Maumere itu, karena orang mempercayai Swange itu adalah bagian dari kekuatan-kekuatan alam goib yang menjaga suatu lokasi gitu. Sehingga mereka nggak berani tuh nebang pohon sembarangan, ngambil ikan di mata air ya, di kolam dekat pohon besar, atau mereka bahkan untuk memindahkan batu atau menambang sesuatu, karena itu kan daerah potensinya besar ya, ada emas, ada macam-macam ya. Untuk membongkar tanah di situ tuh mereka nggak berani karena ada Swange kan. Jadi menarik Mas Fajar, kalau kita mempelajari mistisisme, kegoiban yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini. Ada Swange, ada Bunian, ada Sing Bau Rekso. Kalau di Jawa itu Sing Bau Rekso itu sebenarnya sama. Sing Bau Rekso, Swange, terus Leak. kemudian ya ada Leak di Bali misalnya. Palasi Kuyang. Kuyang di Pontianak ya, di Kalimantan. Itu sebenarnya sama. Mereka adalah kekuatan-kekuatan spiritual yang menjaga alam sebenarnya. Secara moral ya, bahwa masyarakat yang masih percaya itu tidak berani merusak alam karena keberadaan makhluk-makhluk astral ini sebenarnya gitu. Tetapi memang kami sebagai filmmaker dokumenter, sebagai filmmaker ya yang datang ke tempat-tempat itu kan, kami ini kan orang kota ya. Seringkali kan kami bukan nggak percaya, kami percaya adanya goib gitu karena kami mengalaminya berkali-kali setiap kali ekspedisi gitu. Tapi kami mengambil inti nilai dari situ, bahwa kalau kami datang ke sebuah tempat, jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Norma-norma di sana. Ya, seperti orang Minangkabau bilang, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Itu benar Mas. Karena banyak hal, saya tenggelam di Danau Besar Ranubaya di Morowali, saya lihat teman saya host saya kesurupan di perjalanan dari Tepal Sumbawa Besar itu ke kota. Malam itu terjadi fata morgana atau halusinasi di Kondo. Terus kemudian terjadi beberapa kejadian aneh di berbagai tempat yang kami tempati, baik di rimba belantara Sumatera bersama suku anak dalam misalnya, atau orang Rimbau dengan teman-teman dari saudara-saudara kita yang di Malino, di Dayak, di
Pontianak, di mana-mana gitu. Tapi sebentar Mas, kita coba balik ke Swangi lagi ya. Karena kalau di kebanyakan nih saya bilang di kebanyakan berita gitu, Swangi itu kan digambarkan seperti dia punya taring, seperti itu kan. Terus mungkin dengan wujud yang menyeramkan gitu. Nah kalau di yang tadi itu, apa nama kotanya? Desanya? Nantakoli. Nantakoli, itu digambarkan seperti apa? Nantakoli itu ada beberapa pohon besar di sebuah perbukitan karena itu wilayah tandus ya. Wilayah pinggir pantai langsung ini gunung. Nama ada dekat situ nama vulkano aktif sekali namanya Egon. Jadi kebudayaan Gunung Egon ini masyarakatnya kan nyebar sampai ke Maumere kan. Iya. Jadi masyarakat di Nantakoli itu percaya bahwa Swangi itu menghuni wilayah-wilayah di luar kampung mereka. Menghuni pohon besar, menghuni batu-batu besar, menghuni pantai, menghuni situs-situs keramat yang dikeramatkan oleh leluhur mereka gitu. Bentuknya bisa macam-macam, sesuai pengalaman orang masing-masing gitu. Yang di hutan, yang di pinggir pantai, yang ini bisa macam-macam, bisa bahkan mereka meyakini ada batu-batu yang memang itu Swangi juga. Bahkan ketika mereka berburu di hutan di malam hari, mereka juga sering mendengar suara-suara bukan hanya dalam wujud yang bisa dilihat, tapi juga suara-suara kan. Itu Swangi juga. Jadi kalau ada suara-suara yang mereka dengar ketika mereka berburu atau berladang di hutan, mereka akan diam dan mereka tidak akan menanggapi itu. Karena mereka tahu itu suara Swangi. Gitu bentuknya. Kalau saya sendiri, alhamdulillah saya belum pernah ketemu Mas. Tapi pertemuan dengan cerita-cerita itu banyak sekali. Akhirnya waktu itu liputan masih di Papua juga? Iya, kami dari Merauke istirahat sehari, membereskan semuanya, administrasi dan lain-lain. Terus kemudian kami terbang ke Jayapura. Kami terbang ke Jayapura dulu, melalui Makassar. Jadi Merauke, Makassar, baru Jayapura. Oke. Ada cerita menarik juga di Jayapura ya. Karena kalau tadi kita harus menemukan titik koordinat BTS sinyal di Kondo, ketika kami bergeser ke Jayapura itu, kami harus bisa menemukan titik 3T, di mana di situ BTS pemerintah ada di situ untuk layanan komunikasi. Dari aparat kabupaten sama provinsi, kami dapat informasi. Nah, ini mungkin cerita lanjutannya. Di Jayapura dapat informasi, titik koordinat di mana kami harus datang itu adalah di sebuah desa namanya Skofro Lama. Skofro Lama. Kami pikir Skofro, wah enak nih, kita mau datang ke tempat wisata. Perbatasan kan, gerbang perbatasan di Jayapura itu kan ada SKO kan, tempat wisata, fasilitasnya bagus, segala macam menuju ke Papua Nugini kan. Saya bilang sama driver toh, Bang, drivernya ini orang-orang dari ini, perantau dari Sulawesi Bang, abang tahu ini Bang, tempat ini, dicek waktu di Jayapura tuh, di hotel tuh dicek tuh. Wah Bang, ini aku belum pernah kesini. Iya Bang, kita mesti datang ke sana. Oke lah, berarti kita pagi-pagi betul kita berangkat ya. Dicek di Google Map kan. Aku masih berpikir itu SKO perbatasan yang sudah dibangun sama pemerintah menjadi tempat border yang bisa jadi tempat wisata itu. Ternyata Mas Fajar, yang kami datengin itu adalah sebuah desa. Yang jaraknya jauh banget, kami itu harus melewati kebun sawit yang luas sekali dengan jalan yang cuma cukup untuk satu mobil dan seringkali kami harus berpapasan dengan truk-truk ngangkut kayu, nggak tahu kayu dari hutan mana gitu kan. Dan itu beberapa lokasi blank spot nggak ada sinyal. Oke. Hingga akhirnya kami masih inget tuh, kami udah melewati sawit-sawit segala macem, udah melewati hutan, melewati sawit lagi, udah nggak ada perkampungan.
Hanya alang-alang aja sama sawit yang sudah nggak produktif kan. Kami dicegat sama satu regu aparat. Tapi karena beliau-beliau tahu kita pakai mobil dengan tulisan Bakti Kominfo dan bawa kamera segala macam. Dari mana mas? Dari Jakarta bang. Ngapain di sini? Kepala regunya nih, komandan regunya. Saya tengok di sininya Jawa Tengah kan. Wah, Semarang nih, gitu. Pakai bahasa Jawa. Dibilang, ini lagi ekspedisi, bang. Ekspedisi apa? Kok sampai di sini, gitu. Ini kita dapat arahan untuk datang ke desa Skofro Lama. Abang udah tahu Skofro Lama? Ya makanya kita datang ke sini bang. Abang dari ini? Iya kita lagi patroli. Mereka patroli jalan kaki. Bang, hati-hati di sini. Nanti akan ada 3 pos lagi. Abang nanti tiap pos mampir lapor ya. Nanti dikondisikan di pos terakhir. Abang nanti akan dikawal. Siap bang. Kontak lah pakai hati kan. Tek, koordinasi. Udah kami perjalanan tuh. Nyampe sana, itu sekitar hampir jam 5 sore gitu. Udah sore. Di pos terakhir. Komandannya itu, waktu itu komandan kompi itu lagi kena malaria. Jadi nggak bisa kami ketemu beliau tuh. Wakil komandannya yang datang ke kami tuh. Dia bilang, bang, beneran mau masuk Skofro Lama? Beneran bang. Abang beneran nih? Iya. Dia panggil anggota. Siap. Ada 3 anggota dari Papua, asli Papua yang diminta untuk mengawal kami ngambil gambar di Skofro Lama itu. Nyampe Skofro Lama, kami ketemu dengan Bapak Kepala Desa yang berbahasa Inggris. Bapak Kepala Desanya berbahasa Inggris, si Om itu. Oke. Om itu berbahasa Inggris. Ternyata saya bilang sama tim saya kan, terbangin drone dulu supaya kita lihat situasi kan. Ternyata ketika kita naikkan drone, kami bisa tahu wilayah itu. Perkampungan kecil ini, kami ketemu dengan Bapak Pendeta, kepala kampung, ada kepala sekolah, ada tenaga kesehatan di situ. Udah kami wawancara aja. Dan kami dibilang sama abang itu, mas jangan lebih dari 5:30 ya, segera. Siap. Udah nggak nyampe 5:30, kami udah selesai. Sampai saya itu karena memang mungkin karena situasinya rawan ya. Anggota pun nggak mau ambil resiko kan. Dan kami lihat dari drone memang di belakang BTS Kominfo Bakti ini udah banyak jalan tikus tuh ke Papua Nugini tuh. Nggak tahu untuk apa juga kan. Tapi katanya rawan. Nah, tapi warganya baik semua. Kepala desanya yang berbahasa Inggris akhirnya pakai bahasa Indonesia untuk ngobrol sama kita, wawancara kan. Sampai wawancara itu hari supaya cepat saya wawancara bertiga aja. Bapak Pendeta, Bapak Kepala Sekampung ini sama tenaga pengajar ini. Udah tiga-tiganya kita wawancara udah. Akhirnya kami berangkat pulang meninggalkan Skofro Lama. Sampai di posko jam 7 malam. Dan kami harus pulang ke Jayapura kan. Kembali setelah pulang dari posko itu, kami mengalami situasi yang mencekam sih pulang dari Skofro Lama itu. Gimana tuh ceritanya mas? Itu wilayah blank spot. Kadang-kadang blank spot karena BTS Bakti itu kan nggak bisa menjangkau kabupaten kan, hanya beberapa kilometer aja kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu untuk kesehatan, pendidikan atau guru ngelaporin data pendidikan kan begitu ya. Di blank spot ini kami nggak bisa ngelihat map toh. Yang bisa kami lakukan adalah ke setiap pos kami berhenti untuk laporan bahwa kami sudah selesai dan kami harus menuju kemana gitu. Kiri kanannya jalanan apa? Seperti yang kami lewati siang sampai sore tadi, kanan kiri itu sawit udah nggak produktif, hutan dan suasananya mencekam kan. Memang belum nggak mengalami situasi goib kayak di Kondo ya, halusinasi apa enggak. Tapi ketika kami tiba di sebuah tempat ada istirahat sebentar, ada sinyal dapat, aku coba cek tuh Kondo apa. Ternyata terjadi peristiwa beberapa minggu sebelumnya. Kontak senjata di situ. Jadi horornya bukan ketemu setan, tapi kalau kita nggak hati-hati di situ atau lagi naas, pasti kan ketemu kontak senjata bisa berabe juga.
hantu yang lain gitu. Horor yang lain kalau menurut saya. Nah, tapi dari Skofru lama itu, saya bisa menemukan bahwa pengalaman baru, bahwa datang ke Papua, itu kita bisa banyak punya pengalaman ketemu dengan masyarakat Indonesia di perbatasannya. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Kita ketemu sama guru-guru, tenaga kesehatan, pendeta, ulama-ulama setempat yang mengabdikan diri untuk membangun masyarakat di situ. Kalau pengalaman-pengalaman magicnya, sakralnya, atau pengalaman-pengalaman horor yang terjadi di ini, kayaknya terkonstruksi karena kita terbiasa mendengar Papua yang wilayah operasi militer kan begitu ya, atau wilayah operasinya aparat gitu. Mungkin itu. Nah, terus kemudian dari Jayapura, kami kemudian bertolak ke Sorong. Di Sorong ini, kami tinggal di sebuah pulau, namanya Pulau Arar. Pulau Arar ini cukup menarik, karena bisa ke Raja Ampat dengan, itu kan wilayah Kepulauan Raja Ampat juga kan. Kami mengambil liputan tentang bagaimana layanan sinyal ini hadir di masyarakat untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Arar ini. Ternyata ketika kami datang ke situ, ada berbagai macam mitos yang salah satunya misalnya begini, kami itu tidak boleh keluar dari Pulau Arar di atas jam 5 sore, nggak boleh dipaksakan juga. Terus ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita mendapatkan, bisa mengambil hasil laut misalnya. Mereka itu kan di sana, masyarakat tradisi itu kan kita dibawa ke tempat, sebuah sites gitu, tempat mereka menangkap ikan. Jadi mereka punya cara menangkap ikan itu dengan namanya sero. Bambu dipasang di dasar laut gitu, ikan-ikan besar, wah besar sekali deh. Kalau di Jakarta mungkin sudah strike banget tuh. Saya bawa ikan sebesar begini itu dapat dari sero itu. Dan cukup murah di sana. Kearifan lokal masyarakat di situ. Nah, ada tradisi-tradisi yang ada di Pulau Arar itu yang menurutku magic juga ya. Karena kami menemukan situs kayak misalnya, saya tanya kenapa di sini ada pohon asam besar. Dan di tempat itu ada semacam tempat keramat yang nggak boleh orang sembarangan di situ gitu. Oke. Di Pulau Arar itu. Kayak apa tuh contohnya? Pohon besar di pinggir pantai itu kalau buat kita kan keramat ya. Karena dulu gede banget kan dan merindangi gitu. Buat kita, weh, bener-bener nih angker nih gitu kan. Karena kalau lewat situ malam hari gitu, kan tempat tinggal kami kan harus melewati tempat itu kan. Itu kita memang bulu kuduk berdiri sama teman-teman tuh suka guyunan, weh, ayo jalan, lari gitu. Memang ada energi yang bisa kita rasakan di situ yang kita belum kenal gitu. Tapi ternyata pohon asam itu adalah pertanda kalau kita dari laut kehabisan air mau mendarat ke tempat itu, disitulah harus kita tuju karena pohon asam itu dekat dengan mata air. Oh, gitu. Jadi ada kearifan lokal yang seolah-olah itu angker ya. Tapi sebenarnya itu adalah pertanda buat para pengelana, nelayan atau pelaut-pelaut itu. Kan kalau di kejauhan pohon asam itu kan paling tinggi tuh. Kalau kita dari perairan, waktu kita mau mendarat ke Pulau Arar kan mendarat di dekat pohon asam itu kan, dermaganya kan. Itu ada pohon besar apa tuh ya? Oh itu pohon asam ditanam. Itu apa? Oh itu pohon keramat, orang itu bilang gitu. Mungkin memang keramat, tidak boleh ditebang karena sumber mata airnya di situ kan begitu ya. Akhirnya kita mendapatkan ilmiahnya juga. Nah kearifan lokal di situ dijaga mas. Mereka masih menjaga pohon, mereka masih menjaga ini hingga suatu pagi kita harus berangkat ke sebuah pulau untuk memperlihatkan keindahan gugusan Kepulauan Raja Ampat. Untuk yang paling dekat adalah Pulau Matan, namanya Pulau Matan.
ini sepanjang jalan merekam lah laut biru, kita lihat ikan segala macam. Sampailah ke Pulau Matan. Kami kan harus syuting ya, supaya tidak lebih dari jam 11. Kalau udah jam 11 jadi over cahayanya segala macam nggak bagus. Pagi itu belum banyak pengunjung yang datang. Tapi saya nggak ngerasa. Saya tanya sama pedagang ini, kelapa muda yang jualan kelapa di situ. Saya tanya, Bapak, apakah di sini pulau ini kenapa namanya Matan? Oh, memang dari zaman dulu sudah namanya Matan, anak. Apakah di sini ada makam? Bapak itu terkejut ketika saya nanya gitu. Kenapa anak nanya itu di sini makam? Sepertinya ada sesuatu makam, apakah ada? Memang ada. Makam itu ada di sana, di tempat paling tinggi itu. Jadi Pulau Matan itu kan ada dataran tingginya gitu, pohon-pohon kelapa, pohon-pohon ada asam juga di situ. Di atas itulah ada makam, Mas Fajar. Saya tanya, makam siapa? Katanya makam wali. Loh, kalau wali berarti terkait dengan agama tertentu kan? Iya. Benar, ternyata itu adalah penyebar ajaran agama tertentu dari Ternate Tidore, dari Maluku yang sampai ke situ. Nah, memang itu dikeramatkan dan tidak banyak orang tahu. Pengunjung wisatawan nggak tahu kalau di situ ada makam. Tapi kita merasakan ada energi itu. Adik dari Jawa kah? Mau ziarah kah? Oh, tidak Bapak, kita di sini saja berdoa, ikut berdoa. Karena saya harus bikin konten juga kan. Syuting sana sini beberapa sudut segala macam dari darat dari laut. Udah sebelum jam 12 kami udah selesai dan kami pulang ke Pulau Arar. Kami harus segera meninggalkan Sorong karena waktu ekspedisi sudah selesai. Kami akan berencana istirahat di Sorong kotanya sehingga sore itu kami mau pulang. Tidak boleh sama kepala kampung. Jangan pulang dulu, makan-makan ikan dulu di sini. Baru besok pagi kita pulang. Bener-bener, kita kan udah booking hotel supaya bisa masuk hari itu. Karena jarak dari Pulau Arar ke kota itu kan dekat. Kamu nggak boleh. Kenapa Bapak? Ombak putih. Jadi ada istilah ombak putih. Kamu itu nggak tahu ombak putih apa? Apa itu ombak putih? Ombak putih saja. Tidak boleh pulang. Tidak boleh menyeberang ke Sorong. Kenapa Bapak? Sudah, ombak putih saja. Kami nggak tahu itu apa. Tapi ketika kami keluar malam itu, laut itu kayak bergolak memang. Daerah Arar itu kan lautnya kan tenang sebenarnya. Itu kayak bergolak dan memang ada kayak bui-bui putih itu banyak gitu. Oh, apa itu yang dimaksud ya? Saya tanya sama fixer saya. Teman itu bilang, orang sini kalau bilang jangan pulang, jangan memaksakan. Yang disebut ombak putih itu ombak tinggi. Jadi ombak tinggi itu kalau ini berbuih putih itu. Dan kalau malam hari kelihatan kan ada cahaya bulan itu kan kelihatan putih. Kalau kita berlayar atau menyeberang, kapal kita bakalan tenggelam, karam, dan kita akan celaka di situ. Nah itu, jadi kita bisa melihat di Sorong, di kawasan Raja Ampat, kearifan lokal mereka terhadap bahasa alam itu membuat kita kemudian memahami apa-apa saja yang disebut larangan. Jangan dilanggar. Jangan juga bertanya. Karena tidak akan dikasih jawabannya kecuali kita menemukan sendiri tadi. Gitu Mas Fajar. Itu yang kami alami di Sorong waktu itu. Nah paginya kami sudah disediakan 2 body untuk peralatan sama untuk kru. Udah, kami berangkat nyebrang ke dermaga ASDP Sorong dan kemudian kami mempersiapkan untuk pulang ke Jakarta untuk ya dan lah mission dan gitu waktu itu. Oke, itu dia guys, akhir episode sama Mas Rudi ya. Nah, Mas Rudi ini masih punya banyak pengalaman ketika berkunjung ke daerah-daerah gitu ya. Nah, gimana?
kalian pengen dengar pengalamannya lagi apa nggak, boleh banget 20.000 komen di bawah. Mas, makasih ya Terima udah kasih. datang dan bercerita Senang di sekali. RJL ya. Nanti kalau cerita lagi, belangkonnya jangan lupa dibawa ya. Oh iya, udeng saya. Biar kayak Mbah Dukun. Oke, thank you Mas Rudi sekali lagi. Ambil baiknya, bawa buruknya dengan ada cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut ya. Akan tetapi kalian bisa ambil nilai-nilai baik dari video ini. Yang buruk dibuang aja. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.